Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Kali ini saya mau bahas, sebenarnya kita perlu berapa jam tangan ya? Tapi sebelum itu, mungkin saya mau cerita dulu, kalau dari pengalaman saya, orang yang punya jam tangan itu terbagi jadi beberapa tipe. Yang pertama, orang yang punya satu jam tangan, dan baru akan beli lagi kalau jam tangannya itu rusak, dan nggak bisa dibenerin. Tipe ini bisa karena beberapa hal. Seperti memang jam digunakan sekedar penunjuk waktu aja, jadi ya satu aja cukup. Atau sekedar hemat, atau juga alasan lain. Nggak ada yang salah juga sebenarnya. Tapi untuk tipe ini, saran saya adalah beli jam yang cocok dipakai untuk casual, untuk nongkrong, tapi juga cocok untuk acara yang agak formal. Selain itu, supaya awet, dan kalau misalkan dananya cukup, beli yang kaca atau kristalnya itu sudah safir, supaya lebih tahan gores. Dan juga yang water resistance-nya minimal yang 100 meter, biar nggak perlu khawatir kalau perlu basah-basahan. Yang kedua, orang yang punya beberapa jam tangan untuk masing-masing kondisi. Misalnya, ada satu jam yang dipakai untuk kerja, yang dipakai dari Senin sampai Jumat. Ada satu jam lagi yang dipakai saat weekend atau lagi nongkrong-nongkrong, yang biasanya jam diver atau jam yang ada kronografnya. Dan satu lagi, jam dressy, yang dipakai untuk acara penting. Misalnya, ada pertemuan penting, acara nikahan, dan lainnya. Biasanya, orang yang tipe ini punya 3-4 jam tangan. Yang ketiga, orang yang punya beberapa jam tangan, mirip tipe yang kedua, tapi tipenya sama semua. Misalnya, dia punya jam tangan 4, tapi semuanya diver. Ya mungkin karena emang nggak ngerasa perlu jam tangan dressy, atau ya alasan-alasan lainnya. Dan nggak salah juga sih. Ya namanya kesukaan orang kan mungkin beda-beda, dan keperluan orang juga beda-beda. Yang keempat, orang yang punya banyak banget jam tangan. Ya mungkin lebih dari 5. Nah, ini perlu diwaspadai sih. Enggak, bercanda kok. Ada beberapa alasan kenapa orang ada di tipe ini. Bisa jadi sekedar suka atau hobi, atau ya karena masing-masing jam tangan mungkin punya kenangan tersendiri, jadi nggak mau dijual meski udah lama, nggak mau dibuang meskipun udah rusak, ataupun ya alasan-alasan lain. Tapi intinya, hati-hati kalau kamu di tipe ini. Hati-hati kalau belum ada kesiapan finansialnya. Pokoknya, penuhin dulu aja kebutuhan primer, terus baru masuk deh ke kebutuhan tersier, seperti buat hobi ini tadi. Nah, dari cerita tadi, mungkin dapat sedikit gambaran kita itu masuk kategori yang mana. Jadi di judul tadi, ya sebenarnya kita sendiri yang bisa jawab. Kita perlu berapa jam tangan ya? Punya satu atau berapa jam pun, ya sebenarnya nggak masalah. Jam adalah jam untuk menunjukkan waktu. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.